Pemirsa, ada kabar mengejutkan dari pembalap Veda Ega Pratama jelang lanjutan Moto3 di sirkuit Ayrton Senna, Brasil. Di mana dalam sesi tes, Veda Ega tampil memukau dengan catatan waktu super sensasional. Sampai buat tim Honda dibuat kagum dan sangat bahagia melihat progres luar biasa Veda. Di sisi lain, bos KTM sampai terang-terang ngomong gini soal progres besar Veda tersebut. Bahkan ungkap satu rahasia besar. Benarkah demikian? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Edan dan gak masuk akal. Hasil tes Veda Ega Pratama 3. Tim Honda dibuat sangat kagum dan bahagia melihat progres hebat Veda Ega. Di sisi lain, bos KTM sampai terang-terangan ngomong gini soal progres Veda Ega tersebut. Sampai bahkan ungkap satu rahasia besar. Benarkah demikian? Simak semua fakta lengkapnya hanya di sini. Wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Performa impresif diperlihatkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menjelang seri kedua Moto3 musim 2026 yang akan digelar di sirkuit Autodromo Ayrton Senna, Brasil. Pada sesi pengujian yang berlangsung di lintasan tersebut, Veda menunjukkan lonjakan performa yang mencuri perhatian banyak pihak. Di bawah kondisi cuaca yang relatif bersahabat serta lintasan yang berada dalam kondisi ideal, pembalap muda tanah air itu mampu menunjukkan peningkatan signifikan hanya dalam waktu singkat. Dalam satu hari pengujian, Veda berhasil memangkas catatan waktunya hampir 2 detik, sebuah peningkatan yang tergolong besar di kelas Moto3, di mana perbedaan waktu antar pembalap seringkali hanya terpaut sepersekian detik. Moto3 dikenal sebagai kategori balap paling rapat dalam struktur Grand Prix. Selisih 1 detik saja bisa membuat seorang pembalap terlempar jauh dari rombongan depan. Karena itu, peningkatan hampir 2 detik dalam waktu singkat menjadi sinyal kuat bahwa proses adaptasi Veda terhadap motor dan karakter lintasan berjalan sangat efektif. Pada hari pengujian tersebut, Veda menyelesaikan total 35 lap. Jumlah itu memang tidak menjadi yang terbanyak dibandingkan beberapa pembalap lain, tetapi pendekatan yang diambilnya menunjukkan arah kerja yang jelas. Veda tidak sekedar mengejar 1 lap tercepat, melainkan berusaha membangun fondasi pemahaman terhadap motor Honda NSF 250RW yang ia tunggangi. Motor tersebut dikenal memiliki karakter yang cukup menuntut, terutama dalam menjaga kecepatan saat menikung, serta stabilitas ketika berpindah arah. Sejak sesi awal, Veda terlihat fokus memperbaiki detail demi detail dalam gaya balapnya. Ia mempelajari titik pengereman dengan lebih presisi, memperhalus input throttle saat keluar tikungan, serta mencari racing line paling efisien di sektor-sektor teknis sirkuit Autodromo Ayrton Senna. Lintasan ini memang menuntut keseimbangan antara akselerasi di lintasan lurus dan kelincahan saat melewati tikungan medium hingga lambat. Kesalahan kecil dalam menjaga momentum bisa berdampak besar pada hasil catatan waktu. Grafik performa Veda juga menunjukkan peningkatan yang konsisten sepanjang hari pengujian. Pada awal sesi, ia masih terpaut cukup jauh dari barisan terdepan. Namun memasuki paruh akhir sesi, selisih tersebut semakin menipis. Peningkatan hampir 1,7 detik dibandingkan pengujian sebelumnya menjadi bukti bahwa adaptasinya terhadap kombinasi motor, ban, serta tuntutan fisik Moto3 berlangsung cepat. Yang menarik, progres ini tidak terjadi secara instan. Seiring berjalannya sesi, Veda terlihat semakin percaya diri saat memasuki fase pengereman keras, salah satu titik krusial di banyak bagian sirkuit. Stabilitas motor saat melakukan hard braking menjadi kunci untuk mempertahankan kecepatan ketika memasuki tikungan. Selain itu, transisi cepat dari kiri ke kanan di sektor teknis juga berhasil ia lalui dengan lebih halus dibandingkan sesi sebelumnya. Pergerakan tubuhnya di atas motor tampak semakin natural, tidak lagi terlihat kaku seperti pada fase awal adaptasi. Secara catatan waktu, Veda bahkan mampu bersaing dan melampaui beberapa rival sesama rookie. Hal ini menjadi indikator penting bahwa ia bukan hanya berkembang secara personal, tetapi juga mulai menemukan posisi kompetitif di antara para pendatang baru di kelas Moto3. Sebagai perbandingan, rookie lain seperti Leo Ramersdorfer dari tim SX Quadra Corse Honda mencatatkan jumlah putaran hampir 2 kali lipat dari Veda. Dari sisi volume lap, pembalap tersebut memang mengumpulkan lebih banyak data. Namun dalam hal catatan waktu terbaik, ia masih tertinggal cukup jauh dari posisi teratas.
Situasi ini membuat efektivitas kerja Veda dalam memaksimalkan setiap lap yang ia jalani menjadi poin yang patut diperhatikan. Bahkan pada sesi akhir pengujian, Veda mampu mencatat waktu yang lebih baik dibandingkan rival sesama jebolan Red Bull Rookies Cup, Brian Uriarte. Fakta tersebut mempertegas bahwa Veda tidak datang ke Moto3 sekadar untuk menambah pengalaman, tetapi mulai menunjukkan fondasi kompetitif yang nyata. Dalam lanskap Moto3 yang sangat ketat, menjadi kompetitif sebagai rookie bukanlah perkara mudah. Banyak pembalap membutuhkan waktu setengah musim bahkan lebih lama untuk benar-benar memahami karakter motor serta dinamika balapan di kelas ringan tersebut. Namun progres yang ditunjukkan Veda di Autodromo Ayrton Senna memberikan gambaran bahwa kurva belajarnya berada di jalur yang tepat. Selain peningkatan catatan waktu, konsistensi ritme juga menjadi nilai tambah yang penting. Ia mampu menjaga performa tanpa mengalami penurunan drastis pada lap-lap akhir. Hal ini menunjukkan kesiapan fisik serta fokus mental yang baik, dua aspek krusial untuk menghadapi balapan sesungguhnya yang jauh lebih menekan dibanding sesi tes. Memang benar bahwa tes bukanlah balapan. Namun apa yang diperlihatkan Veda di Brazil menjadi pesan jelas kepada para rival bahwa ia siap bersaing. Dengan kombinasi adaptasi cepat, peningkatan signifikan dan kemampuan membaca karakter motor dan lintasan, Veda Ega Pratama menegaskan dirinya bukan sekedar pengisi grid Moto3 musim 2026. Seri kedua MotoGP 2026 di sirkuit Autodromo Ayrton Senna yang akan berlangsung pada 23 Maret nanti bisa menjadi panggung pembuktian berikutnya bagi pembalap muda Indonesia tersebut. Jika tren peningkatan performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Veda akan menjadi salah satu rookie paling kompetitif musim ini dan bahkan berpotensi menciptakan kejutan di lintasan. Performa luar biasa yang diperlihatkan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama pada sesi tes menjelang seri kedua Moto3 musim 2026 di Brazil, ternyata tidak hanya menyita perhatian para penggemar balap. Sosok penting di pedok bahkan mengaku benar-benar terkejut melihat perkembangan pembalap muda tersebut. Salah satu yang paling vokal mengungkapkan kekagumannya datang dari kubu Red Bull KTM Factory Racing. Bos tim KTM, Pete Beyer, secara terbuka mengakui bahwa dirinya tidak menyangka progres Veda bisa berkembang secepat itu saat menjalani sesi pengujian di Autodromo Ayrton Senna. Tes tersebut digelar sebagai bagian dari persiapan menghadapi seri kedua MotoGP 2026 yang akan berlangsung pada 23 Maret. Dalam sesi itu, Veda tampil sangat mengesankan setelah mampu memangkas catatan waktunya hampir 2 detik hanya dalam 1 hari pengujian. Sebuah lonjakan yang tergolong luar biasa di kelas Moto3 yang dikenal sangat ketat. Di pedok, kabar tentang peningkatan performa Veda dengan cepat menyebar dari satu tim ke tim lainnya. Banyak engineer hingga manajer tim mulai memperhatikan data serta grafik perkembangan pembalap Indonesia tersebut. Namun bagi Pete Beyer yang sudah puluhan tahun berkecimpung dalam dunia balap motor, progres seperti itu tetap terasa mengejutkan. Saya harus jujur mengatakan sesuatu yang mungkin terdengar sederhana, tetapi sangat jarang terjadi di Moto3. Ketika saya melihat data perkembangan Veda sepanjang hari tes di Brazil, saya benar-benar terkejut, ujar Beyer dalam pernyataannya kepada media. Menurutnya, peningkatan hampir 2 detik dalam 1 hari pengujian bukan sekadar angka biasa. Di kelas Moto3, di mana perbedaan waktu antar pembalap seringkali hanya sepersekian detik, lonjakan sebesar itu menunjukkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar keberuntungan di lintasan. Di Moto3, 1 detik saja sudah sangat besar. Biasanya pembalap membutuhkan beberapa akhir pekan balapan untuk menemukan peningkatan seperti itu. Tapi dia melakukannya dalam 1 hari pengujian. Itu membuat saya langsung bertanya kepada tim saya, siapa anak ini sebenarnya? Lanjut Beyer. Beyer menjelaskan bahwa dirinya mulai memperhatikan Veda sejak awal sesi tes. Pada awalnya, pembalap Indonesia tersebut masih terlihat berhati-hati saat menjajal lintasan Autodromo Ayrton Senna. Namun seiring berjalannya waktu, grafik performanya meningkat dengan sangat konsisten. Yang paling membuat saya kagum bukan hanya waktu lap tercepatnya. Banyak pembalap bisa melakukan 1 lap cepat, tapi Veda menunjukkan progres yang sangat stabil dari lap ke lap. Itu tanda pembalap yang benar-benar memahami apa yang dia lakukan, jelasnya.
Dalam pengamatan Beirer, Veda tidak hanya mempercepat catatan waktunya secara drastis, tetapi juga memperlihatkan peningkatan dalam berbagai aspek teknis. Mulai dari cara ia melakukan pengereman, menjaga stabilitas motor ketika memasuki tikungan, hingga transisi tubuh saat berpindah arah di sektor teknis. Ketika kami melihat data onboard dan cara dia menaklukkan beberapa tikungan teknis, saya bisa mengatakan bahwa dia belajar dengan sangat cepat. Itu kualitas yang sangat penting bagi seorang pembalap masa depan, kata Beirer. Ia juga menyoroti pendekatan yang digunakan Veda selama sesi tes. Alih-alih langsung mencoba mengejar lap tercepat, pembalap Indonesia tersebut justru memilih membangun pemahaman terhadap motor secara bertahap. Pendekatan seperti itu menurut Beirer justru menjadi indikasi bahwa Veda memiliki pola pikir yang matang sebagai pembalap profesional. Banyak rookie datang ke Moto3 dan langsung mencoba memaksakan diri untuk terlihat cepat. Tapi Veda tampaknya tidak melakukan itu. Dia membangun fondasi dulu, memahami motornya, memahami lintasan, lalu secara bertahap meningkatkan performanya. Itu pendekatan yang sangat cerdas, ungkap Beirer. Ketika ditanya apakah performa Veda membuat KTM mulai meliriknya sebagai calon pembalap masa depan, Beirer tidak menampik kemungkinan tersebut. Bahkan ia secara terbuka mengaku mulai memikirkan rencana jangka panjang untuk mendekati pembalap muda Indonesia tersebut. Saya tidak akan berbohong, ketika Anda melihat seorang pembalap muda dengan progres seperti ini, tentu saja Anda mulai berpikir tentang masa depan, kata Beirer. Menurutnya, KTM selalu mencari talenta muda yang memiliki kombinasi antara kecepatan alami, kemampuan belajar cepat, serta mental yang kuat. Dan dari apa yang ia lihat di Brazil, Veda tampaknya memiliki semua elemen tersebut. Potensinya luar biasa. Saya tidak mengatakan ini untuk membuat sensasi. Kami benar-benar melihat sesuatu yang sangat menarik dari cara dia berkembang di lintasan, ujar Beirer. Lebih jauh lagi, ia bahkan mengungkapkan bahwa timnya sudah mulai berdiskusi secara internal mengenai kemungkinan untuk membuka komunikasi dengan pihak Veda nantinya. Kami selalu memantau pembalap muda dari seluruh dunia. Jika seorang pembalap menunjukkan progres seperti ini, tentu kami akan memasukkannya dalam daftar pengamatan kami. Dan ya, Veda sekarang ada di daftar itu, katanya sambil tersenyum. Meskipun demikian, Beirer menegaskan bahwa fokus utama Veda saat ini tetaplah mengembangkan kariernya di Moto3. Namun, ia tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti KTM akan mencoba mendekati pembalap Indonesia tersebut. Mungkin belum sekarang, mungkin juga beberapa tahun lagi. Tapi saya bisa mengatakan satu hal dengan jelas. Jika dia terus berkembang seperti ini, akan ada banyak tim besar yang tertarik kepadanya, kata Beirer. Bagi Beirer, yang pernah bekerja dengan banyak bintang besar di dunia MotoGP, melihat munculnya talenta baru selalu menjadi hal yang menyenangkan. Dan dalam pandangannya, Veda Ega Pratama berpotensi menjadi salah satu nama yang akan sering dibicarakan di masa depan. Dunia balap selalu membutuhkan cerita baru, dan saya merasa Veda bisa menjadi bagian dari cerita itu. Dia masih sangat muda, tapi cara dia bekerja di lintasan menunjukkan kedewasaan yang jarang dimiliki rookie. Tes memang bukanlah balapan sesungguhnya, namun bagi banyak pengamat di pedok, apa yang diperlihatkan Veda di Brazil sudah cukup untuk mengirimkan pesan yang kuat kepada para rivalnya. Bahwa pembalap muda Indonesia tersebut tidak datang ke Moto3 sekadar untuk belajar. Ia datang dengan ambisi besar dan kemampuan yang mulai menarik perhatian tim-tim papan atas. Seri kedua MotoGP 2026 di Autodromo Ayrton Senna yang akan digelar pada 23 Maret nanti, kini menjadi momen yang sangat dinantikan. Bukan hanya oleh penggemar Indonesia, tetapi juga oleh banyak orang di pedok yang ingin melihat apakah Veda Ega Pratama mampu mengubah progres luar biasanya di sesi tes menjadi performa nyata di hari balapan. 3 catatan terbaik Veda Ega di Moto3 Thailand 2026 debutan mencolok. Ajang pembuka Moto3 musim 2026 di sirkuit Buriram, Thailand menjadi panggung yang sangat menarik untuk disaksikan. Balapan yang berlangsung pada Minggu 1/3 itu tidak hanya menyuguhkan duel sengit para pembalap muda terbaik dunia, tetapi juga menghadirkan kejutan besar dari talenta muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Pembalap yang masih berusia 17 tahun tersebut sukses mencuri perhatian dengan performa luar biasa pada seri pembuka Moto3 2026. Meski berstatus sebagai debutan di kelas ini, Veda mampu tampil penuh percaya diri dan menunjukkan kemampuan yang membuat banyak pengamat balap mulai melirik potensinya di masa depan. Dalam balapan yang digelar di Chang International Circuit,
Veda berhasil menggeber motor Honda NSF 250 RW hingga finish di posisi kelima. Hasil tersebut tentu bukan capaian yang biasa, mengingat persaingan di kelas Moto3 dikenal sangat ketat dan dipenuhi pembalap muda berbakat dari berbagai negara. Bahkan sepanjang balapan, Veda sempat terlibat pertarungan sengit dalam perebutan posisi podium. Ia beberapa kali terlihat berada dalam rombongan pembalap terdepan yang berjuang memperebutkan peringkat ketiga. Walau pada akhirnya belum berhasil mengamankan podium, performa Veda tetap meninggalkan kesan yang sangat kuat. Banyak pihak menilai penampilannya sebagai salah satu kejutan terbesar pada seri pembuka musim ini. Menariknya lagi, hasil yang diraih pembalap asal Gunung Kidul DI Yogyakarta itu juga diikuti dengan sejumlah catatan impresif yang membuat namanya semakin diperbincangkan. Berikut 3 catatan terbaik yang berhasil ditorehkan Veda dalam Moto3 Thailand 2026. 1. Pembalap Honda terbaik di Buriram. Salah satu catatan paling mencolok yang ditorehkan Veda adalah statusnya sebagai pembalap Honda terbaik pada balapan tersebut. Alumni Astra Honda Racing School itu menjadi pembalap dengan motor Honda yang finish terdepan. Di Moto3 2026, terdapat 10 pembalap yang menunggangi motor dari produsen asal Jepang tersebut. Dari total 10 pembalap yang menggunakan motor Honda, Veda menjadi yang paling depan saat menyentuh garis finish. Hal ini tentu menjadi pencapaian yang sangat membanggakan, apalagi mengingat dirinya masih berstatus sebagai rookie. Dari 10 pembalap dengan motor dari pabrikan dengan lambang sayap mengepak itu, Veda merupakan yang terbaik, dan kemudian disusul Adrian Fernandez yang finish di peringkat ke-6. Artinya, Veda tidak hanya bersaing dengan pembalap dari pabrikan lain, tetapi juga berhasil mengungguli sesama penunggang Honda. Catatan ini memperlihatkan betapa solidnya performa yang ia tampilkan sepanjang balapan. 2. Debutan terbaik di Moto3 Thailand 2026. Selain menjadi pembalap Honda terbaik, Veda juga mencatatkan dirinya sebagai debutan paling bersinar di seri Thailand. Selain menjadi pembalap terbaik di antara penunggang Honda, Veda juga merupakan yang terbaik dalam kategori pembalap debutan Moto3. Prestasi ini tentu tidak datang dengan mudah. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kompetitif karena banyak dihuni pembalap muda yang memiliki pengalaman panjang di berbagai kejuaraan junior. Namun, Veda mampu menunjukkan bahwa dirinya siap bersaing di level tersebut. 4 pembalap yang finish di depan Veda merupakan pembalap-pembalap yang punya pengalaman di Moto3. Bahkan David Almansa yang menjadi juara Moto3 Thailand sudah punya pengalaman berlaga di kelas ketiga Grand Prix sejak 2022. Pernyataan tersebut semakin menegaskan betapa impresifnya performa Veda. Sebab para pembalap yang berada di depannya sudah lebih dulu merasakan kerasnya persaingan Moto3. Dengan kata lain, posisi kelima yang diraih Veda menjadi indikasi bahwa pembalap muda Indonesia ini mampu langsung beradaptasi dengan level kompetisi tertinggi di kelasnya. 3. Mengungguli banyak debutan lainnya. Prestasi lain yang tak kalah menarik adalah keberhasilan Veda menempatkan diri di depan banyak debutan lainnya. Semua pembalap debutan seperti Marco Morelli, Brian Uriarte, Hakim Danis, Adrian Cruces, Zen Mitani, Rico Salmela, Jesus Rios, dan Casey O'Gorman berada di belakang Veda. Daftar nama tersebut bukanlah pembalap sembarangan. Banyak di antara mereka yang datang ke Moto3 dengan reputasi kuat dari berbagai kejuaraan junior. Namun pada balapan di Buriram, Veda berhasil menunjukkan bahwa dirinya mampu tampil lebih kompetitif dibandingkan para rookie lainnya. Tak heran jika setelah balapan berakhir, nama Veda mulai ramai diperbincangkan oleh para pengamat balap, media internasional, hingga para penggemar MotoGP di berbagai negara. Banyak yang menilai bahwa ini baru awal dari perjalanan panjang sang pembalap muda Indonesia di kejuaraan dunia. Dengan usia yang masih sangat muda dan pengalaman yang terus bertambah, peluang Veda untuk berkembang di Moto3 bahkan melangkah ke kelas yang lebih tinggi terbuka sangat lebar. Kini pertanyaannya, mampukah Veda mempertahankan konsistensi performanya di seri-seri berikutnya? Ataukah justru ia akan memberikan kejutan yang lebih besar lagi pada musim perdananya? Menurut Anda,
Apakah Veda Ega Pratama berpeluang menjadi salah satu bintang besar Moto3 musim ini? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar.